Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fiska Dwi Kusumawati dengan NPM 22130045003. Kurikulum menurut para ahli itu merupakan suatu pengibaratan sebagai peta untuk guru yang memastikan bahwa materi yang diajarkan itu sampai kepada muridnya, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana materi itu dapat diterima kepada murid-muridnya. Kemudian kurikulum itu sangat penting karena kurikulum juga memastikan bahwa materi yang disampaikan oleh guru itu relevan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat digunakan untuk kehidupan di bermasyarakat. Fungsi dari kurikulum sendiri merupakan fondasi bagi pendidikan di Indonesia karena kurikulum ini membantu guru dan siswa untuk mempelajari materi. Kemudian kurikulum juga dapat membantu para siswa untuk sukses di dunia nyata karena pembelajarannya sudah terstruktur dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswanya ataupun gurunya. Kurikulum 1984 itu menggambarkan cara pembelajaran yang komprehensif. Pendekatan komprehensif adalah pendekatan yang tidak hanya mencakup aspek-aspek seperti praktis, tapi juga mementingkan seperti teori, sejarah, dan lain sebagainya. Jadi pada kurikulum 1984 ini, dia tidak hanya mementingkan aspek praktis, tapi juga mendalami tentang teori musik, menyanyi, bermain alat musik, dan juga menekankan pada sejarah musik. Kemudian pada periode ini pembelajaran seni musik itu menekankan pada apresiasi musik seperti mendengarkan karya-karya lagu dari berbagai genre dan berbagai periode waktu. Kurikulum dalam pendidikan itu juga perlu atau dapat mengalami perubahan dikarenakan yang pertama ada perubahan dalam pengetahuan atau bisa dibilang juga dengan revisi. Jadi kurikulum juga perlu untuk disesuaikan agar dapat mencerminkan penemuan-penemuan baru dan juga dengan penyesuaian yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada perubahan dalam tuntutan di masyarakat. Perubahan dalam tuntutan di masyarakat ini mencakup sebagai ketika masyarakat lebih menginginkan untuk memperdalam suatu keterampilan, maka kurikulum itu dapat diubah untuk menyesuaikan kebutuhan di masyarakatnya. Jadi kesimpulan dari perubahan pada kurikulum itu untuk memastikan bahwa pendidikan yang ada itu tetap relevan, berjalan sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dan juga berjalan pada masa berlakunya. Kurikulum 2013 versi revisi merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013 yang pertama kali diperkenalkan. Perbedaan dari kedua kurikulum ini dapat mencakup beberapa hal. Yang diantaranya yang pertama ada penyesuaian kurikulum, yang kedua ada penambahan atau pengurangan materi, yang ketiga ada perbaikan metode pembelajaran, yang keempat ada penyesuaian nilai dan evaluasi, yang terakhir ada pelatihan guru. Jadi perbedaan ini mencerminkan upaya untuk terus meningkatkan kualitas sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan di pendidikan untuk siswanya. Pembelajaran musik dengan metode scientific learning itu menekankan pada pembelajaran pendekatan scientific learning dalam pembelajaran musik menekankan pada pembelajaran ilmiah dan penelitian untuk mengetahui otak belajar musik. Contoh bentuk pembelajaran yang menerapkan scientific learning yang pertama ada penggunaan teknologi, yang kedua ada integrasi metode pembelajaran berbasis otak, yang ketiga ada praktek berdasarkan penelitian. Kemudian ada contoh kompetensi dasar untuk kelas 7 dalam penerapan scientific learning. Kompetensi dasarnya adalah memahami prinsip-prinsip dasar pembentukan melodi. Indikatornya mampu menjelaskan elemen-elemen musik itu dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh elemen-elemen musikal seperti ritme, melodi, nada.
interval dan dinamika berdasarkan penelitian neuroscience tentang persepsi melodi oleh otak manusia.